Berikutnya tentu tiang pelungguh mudah-mudahan semakin ingatlah bahwa nikilah ilmu Jumat isi selama niki tiang pelungguh laksana. Jadi memang sebelumnya tiang pelungguh sampun laksana berdasarkan ilmu. Lagu dengan mendengarkan di dalam kitab niki semakin yakin tiang pelungguh, oh ternyata wah kena setelah laksana. Nah niki ya sangat penting. Nah, sanara pelungguh sami ketuanan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pasar Cakran gitu Guru, kan tiap Jumat di sini dekat sholat. Sementara kan mungkin kan kalau di selatan kan termasuk Karangkodir. Nah sehingga pernah saya tanyakan ke salah satu jamaah yang sering sholat Jumat di sana, alasannya selama masjid itu diisi dengan sholat berjamaah 5 waktu, maka boleh mendirikan sholat Jumat walaupun mungkinnya. Yang kedua, tentu ini sering kita tanyakan dan sering dibahas nanti, namun sangat penting juga kita tanyakan kembali bahwa sholat ini kan memiliki 13 rukun kan dulu. Ada yang mengatakan kita ambillah yang 13 rukun ini. Kemudian yang 13 ini dibagi menjadi 3 rukun qalbi, qauli, fi'li. Ada kasat, ta'rad, ta'yin. Seandainya kita tidak memahami tentang hal ini yang secara rincian, bagaimana ya sholat yang kita lakukan setiap hari? Saya kira itu. Jadi memang niki banyak pelaksanaan salat Jumat. Kalau Masjid Cakra niki di Pekan niki, Masjid Pekan niki masih mendingan. Akan sangat lebih kalau di instansi-instansi. Kan musalla tidak punya jamaah, kemudian di perusahaan-perusahaan. Dan si melaksanakan salat Jumat nikah kan datang dari jauh, tidak berada di tempat nikah. Misalnya perusahaan di Jakarta, para karyawan di Depok, kadang-kadang nikah datang ya ke sana. Nah kemudian apakah mereka itu tetap dikatakan mustautin ataupun tidak? Karena mereka memang bisa melaksanakan salat Jumat setiap Jumat, dia melaksanakan di situ. Cuma masjid ini atau musala ini adalah satu masjid dan musala yang tidak punya jamaah, sungguhnya kan. Nah, kemudian mereka melaksanakan, niki mereka bertaklid kepada Imam Hanafi sebenarnya. Taklid sama dengan yang masih polemik sampai makin niki, yang di kantor Bupati Lombok Barat. Kan niki kan ada salat Jumat, sampai makin masih polemik. Berarti dia bertaklid kepada Imam Hanafi. Apakah boleh praktek atau bertaklid sementara ada opsi lain sekitar masjid yang dekat? Enggak. Nah, niki memang kalau menurut yang pelungguh pindah saja kepada masjid yang memang tempat yang pelungguh sebulan niki, atau tempat memang masjid yang punya jamaah, lebih meyakinkan daripada tempat nikah. Nah, mereka yang melaksanakan niki berdasarkan taklid kepada Imam Malik niki, dia tenang saja kan asal dilaksanakan. Nah, jadi bagaimana dengan kalau kita berpatokan kepada Imam Syafi'i, jelas mereka tidak wajib di tempat itu melaksanakan salat Jumat, dan kalau mereka melaksanakan bahwa tidak sah Jumatnya, berarti dia harus kada salat zuhur. Nah, kemudian yang kedua itu ya kita husnuzon saja lah dulu ya. Saya husnuzon bahwa memang sebenarnya ini kan ada 5 fadilah ilmu dulu nih. Fadilah ilmu. Kalau ilmu tidak kita amalkan tetap dikatakan ilmu. Tapi kalau amal tidak didasarkan ilmu, dia tidak bisa dikatakan amal. Nah, termasuk misalnya sholat ini kan. Sholat kita laksanakan tanpa dasar ilmu, tidak bisa dianggap sholat bagi orang tersebut, karena dia melaksanakan sesuatu tanpa ilmu. Nah, ini salah satu daripada kelebihan ilmu daripada amal. Jadi ilmu tanpa diamalkan tetap dikatakan ilmu, sedangkan amal tanpa ilmu tidak bisa dikatakan amal. Nah, itu salah satu. Kemudian yang kedua, ilmu itu adalah merupakan sifat Allah, amal itulah sifat hamba. Kemudian yang ketiga, ilmu itu adalah derajatnya nubuah, kemudian amal itu adalah derajatnya makmum. Nah, jadi yang paling utama itu
bahwa ilmu itu tanpa diamalkan tetap menjadi ilmu, sedangkan kalau amal tanpa ilmu tidak bisa dikatakan amal. Tapi mudah-mudahan saudara-saudara kita yang belum berilmu tentang sholat ini dimasukkan dalam kategori orang yang sedang belajar sholat, sehingga dengan demikian kita husnuzon supaya Allah menerima. Tapi kalau kita kembali kepada patokan seperti tadi itu, ini kan kuluman bigairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun natuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu ditolak, tidak diterima katanya. Oleh sebab itu ya Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita ini diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan diberikan petunjuk untuk senantiasa ikut belajar ilmu lah, terutama sekali yang berkaitan dengan sholat ini yang menjadi tiang agama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan mungkin tak jauh beda dengan pertama, cuman yang sering kita dengar seperti musafir kan 3 hari 4 hari, itu lebih utama kita mengambil keringanan, yaitu jamak atau kasar. Nah, kemudian dalam 3 hari ini kita ketemu dengan Jumat, apa sebaiknya tidak usah kita ambil Jumat, kita sholat zuhur dengan di kasar jamak seperti itu. Tapi ada penjelasan lagi tadi 18 hari boleh kita jamak dan kasar. Nah, kemudian ada penjelasan lagi kalau sampai sebulan kita jadi gorimin sah sholat Jumat, berarti tidak dianjurkan, seolah-olah tidak dianjurkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau begitu jadinya mohon penjelasan. Yang kedua, tidak ada istilah batal sholat. Yang ada itu batal wudhunya, ya batal dan kentut. Nah, lalu kalau wudhunya batal, misalnya pada rakaat pertama, berarti kita wudhu, masuk lagi takbir atau lagi dan berarti tambah lagi usalli lagi. Apakah seperti itu? Karena sholatnya tidak batal. Yang batal hanyalah wudhunya saja. Yang mohon penjelasan. Pertama kasar jangan itu rosah. Kalau kita tidak menerima rosah Allah Ta'ala, Allah marah, sangat-sangat marah. Berarti dalam hal ini jamak kasar sebagai rosah lebih besar pahalanya daripada tamam. Nah kemudian bagaimana kalau Jumat? Memang kita tidak dianjurkan Jumat kalau musafir. Kalau kita jamak bagaimana? Nah, tidak boleh jamak Jumat dengan salat asar, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Bagaimana caranya kita? Ya, kita tidak usah ikut Jumat. Kalaupun kita ikut hanya bayang-bayangan saja, tapi kita niat zuhur di situ. Kita niat zuhur. Cuma kita menyesuaikan. Ketika meruku, kita ikut ruku supaya tidak terjadi keresahan jamaah. Nah, begitu selesai salat Jumat, kita langsung salat asar dan jamak takdim. Itu caranya. Nah, kemudian bagi para gorimin, kemudian mukimin, seperti tadi, kalau memang masalah kita belum selesai, dipastikan kapan dia selesai, 18 hari 18 malam kita boleh salat rosah itu jamak dan kasar. Berarti dalam rentang waktu 18 hari 14 malam, kan sekitar 3 Jumat. Bisa 3 Jumat. Berarti selama itu kita laksanakan salat jamak kasar, jadi tidak perlu salat Jumat. Kalaupun kita hadir di tempat itu seperti tadi, itulah caranya. Itu ikut ya takbiratul ihram, tapi kita sendiri bukan berniat Jumat. Kita berniat adalah zuhur. Nah, ada orang yang kadang-kadang menjamak dalam arti dia niatnya Jumat, begitu dia selesai dia jamaah lagi salat zuhur. Nah, ini kemungkinan ada yang diikuti, tapi yang kita ketahui adalah seperti itu caranya. Walaupun tadi kita mumparid salat zuhur karena menyesuaikan dengan salat Jumatnya imam dan jamaah yang lain, maka tidak apa kita berjamaah kalau salat asar dengan jamak takdim tadi. Nah, kemudian yang seperti yang dilakukan tadi adalah tidak ada sholat batal.
Kenapa? Karena yang namanya sholat itu adalah dari awal takbiratul ihram sampai kepada salam baru dikatakan batal. Nah, apakah konsekuensinya seperti tadi? Begitu kita batal wudu, kita keluar saja langsung berwudu, ya, berwudu. Kemudian tanpa takbiratul ihram kita langsung sambung dari apa? Daripada ruku tadi itu. Nah, daripada turun tadi. Nah, ini kata-kata tidak batal sholatnya karena dia beralasan belum selesai sholat itu kan, belum sampai selesai. Tetapi tidak berarti kita akan sambung, tidak akan sambung tanpa takbiratul ihram tadi. Dia harus takbiratul ihram lagi. Terus apa artinya salat yang tadi? Memang dah hitung kalau sampai ruku itu. Apakah berpahala kita? Berpahala ya kalimat thayyibah yang kita baca. Jadi termasuk masbuk lagi berarti ya? Ya masbuk lagi ya. Kalau memang salat jamaah ya sama masbuk lagi. Tapi Ustaz, ini mengenai tentang di luar pembahasan tentang sholat Jumat, tapi masih berkaitan dengan sholat. Di dalam kitab Fathul Mu'in, di dalam rukun ada rukun. Niat tadi ada rukun, pada disebutkan sama Ustaz Daman. Fatihah juga ada rukunnya, takbiratul ihram ada rukunnya, dan sujud pun ada rukunnya. Nah, yang kami permasalahkan di sini adalah sujud. Nah, 7 anggota badan ini yang wajib yang kena sujud. Nah, apa namanya? Takar, ada taka atau bahasa kening. Nah, kedua sebagian, bukan semuanya, sebagian telapak tangan dan 2 lutut dan kaki. Dua kaki. Ya, 2 jari jari-jari kaki. Yang kami misalkan di sini banyak yang kami lihat, baik itu makmum ataupun imam yang salah cara melaksanakan 7 anggota badan yang sujud ini. Seperti yang dijelaskan di sini kal hirofi wal atrofil asobi, seperti ujung jari-jari 2 telapak kaki dan atau pinggir jari-jari 2 telapak kaki. Ini sering kami lihat ini Pak Tuan Guru. Apakah sah sholat sujudnya? Apabila tidak sah sujudnya maka tidak sah sholatnya. Nah, kami lihat juga ada sebagian makmum dua yang menghadap menekan jari-jarinya, telunjuk dan jempol yang mengarah ke arah kiblat. Di sini dikatakan asabi'ah jamak taksir, bukan menggunakan kata tasniyah. Apakah sah sujudnya? Sekian, tolong dijelaskan. Memang kan semua anggota sujud ini supaya ada yang menghadap kiblat. Misalnya kening kan, kita sujud, kepala yang menghadap kiblat. Itu paling menghadap kiblat. Maka begitu juga lutut sujud, ya, itu juga ada yang menghadap kiblat. Nah, jadi kalau kita meletakkan jari tangan atau tapak tangan itu supaya semuanya ujung jari ini menghadap kiblat. Begitu juga sesungguhnya jari-jari kaki, supaya ujung jari kaki ini semuanya menghadap kiblat. Itu tujuannya, sehingga dihitung dia 7 keseluruhannya. Padahal kalau dihitung kan jari-jari ini kan, jari-jari ini ke 10. Kemudian jari kaki juga 10. Itu semuanya harus ujungnya menghadap kiblat. Jangan ada nanti menghadap belakang. Kan begini kadang-kadang ini. Begini dia, kukunya jadi bawah. Berarti tidak sah sujudnya. Tidak sah sujudnya. Berarti kalau tidak sah sujudnya, tidak sah sudah berarti sholatnya. Dengan demikian, memang disinilah perlu pemberitahuan kepada yang mulai dari anak-anak kita untuk begini cara sujud. Harus betul-betul diperagakan cara sujud. Karena seperti tadi itu sab'atu azumin katanya, yaitu 7 tulang. Jadi termasuk tulang, kemudian ini juga tulang-tulang, lutut juga tulang. Sehingga sab'atu azumin ini supaya semuanya
melekat dengan pesujudan, kemudian jari-jari kaki dan jari-jari tangan menghadap kiblat. Sebagaimana kalau seperti tadi itu ada dua, misalnya dia begini, atau begini. Ini berarti kan tidak menghadap kiblat anaknya, jarinya. Nah, dia oleh sebab itu harus begini. Nah, begitu juga jangan renggang. Kalau dia renggang ini kan tidak bisa semuanya, harus lurus semuanya. Sehingga dengan demikian apa yang dikategorikan 7 azumin ini termasuk jari-jari kita yang normal itu semuanya harus menghadap kiblat. Bagaimana kalau hanya seperti tadi hanya 2, ya? Tidak masuk dalam kata asobe, dia mengatakan usbuain. Maka kalau usbuain berarti tidak lengkap. Bagaimana? Apakah tidak sah kalau hanya 2 misalnya atau 3? Pertama, ini apakah namanya sujud atau tidak? Cuma tidak lengkap, kurang. Tapi sah sujudnya kalau hanya 2 saja sah. Kalau memang dia itu menganggap bahwa dia sujud. Nah, ada yang mengatakan tidak sah. Karena apa? Seperti tadi itu kurang. Padahal yang disuruh adalah asobe, bukan usbu'ain atau salatin. Nah, kata asobe itu 3 sudah termasuk karena jamak taksir katanya. Tapi tetap saja dikatakan kurang karena jari kita kan normal. Kecuali kalau memang dia terpotong, mana yang bisa tersisa itulah yang dilaksanakan. Nah, itu memang sholat dia baru kita dikatakan iqamatus sholah. Makanya di dalam hadis maupun dalam Al-Quran tidak ada yang mengatakan ada as-sholah, selalu mengatakan iqamatus sholah, yuqimunas sholah. Mendirikan sholat itu adalah dengan melaksanakan segala hak-hak sholat, baik rukun, syarat dan wajibnya, syarat wajibnya. Jadi nggak sah sujudnya ya? Iya, tidak sah sujud. Kalau pakai ujung tidak sah dia. Misalnya begini ya. Sering imam rawatib saya lihat seperti itu. Jadi saya hanya sekedar sholat sendiri aja jadinya. Makanya nanti kasih tahu dia ya. Artinya ya, kasih kalau masuk. dikasih tahu nanti kiranya kita sok pintar, sok alim dan dia. Ini saya bertanya langsung ke ahlinya. Mungkin ada sakit kakinya. Mudah-mudahan ini menjadi masukan ya. Ini masukan supaya perbaikan ke depan kita bersama. Jadi perlu memang dikasih tahu, tapi seperti tadi itu supaya jangan mengatakan kita sok pintar, itu perlu momen yang kita pakai. Bagaimana momennya supaya tidak membuat yang merasa tersinggung dan lain sebagainya. Jadi marak niki pengajian jangklo, mudah-mudahan ini masih banyak kita berbicara tentang sholat nih, termasuk salat Jumat dan salat-salat yang sunat nanti. Semoga kita nanti diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai kita betul-betul tahqiq dalam memahami makna daripada ilmu-ilmu sholat. Karena memang itulah aqimus sholat aliduluki syamsi menunjukkan bahwa utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat itu menunjukkan bahwa ilmu sholat ini harus matang. Ilmunya dulu, baru iqamatis sholat. Wa aqimis sholat itu setelah suruh membaca ilmu tentang sholat. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan kekeliruan-kekeliruan kita dalam sholat karena kita dalam tahap pembelajaran. Begitu juga kita mohonkan kepada saudara-saudara kita, baik anak-anak kita, cucu-cucu kita, supaya diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengetahui cara sholat yang benar, sehingga dari situlah nanti ibadah yang lain Allah akan mempermudah untuk mencapaikan kepada kita kesempurnaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.